Wal ikhlas ayyu'afiyaqallahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi tidak ada ibadah untuk orang lain dan tidak ada meninggalkan ibadah karena orang lain. Jadi kita ibadah itu tidak ada manusia, tapi ada hanya Allah. Ketika melaksanakan ketaatan, Allah hadirkan. Ketika meninggalkan kemaksiatan, itu Allah dihadirkan. Jadi ketika Allah berada bersama-sama kita, di situ ikhlas akan bersemayam dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik dan amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pengajian kita kitab Syarah Hadis Jibril. Sekarang masuk tentang bab ikhlas. Jadi dimanapun kita berada, ngaji dimanapun, tanamkan di dalam hati keikhlasan. Nah, ciri-ciri ikhlas teh lamun pilih-pilih guru, pasti lain dia guru nak pulang deui. Nah, kita kudu diomean hatekna. Ngajina jadi moal ben. Urang mah saha wae nu ngajar, nu penting mah nyampekeun ilmuna Allah, ilmuna Nabi, ilmuna para ulama kita ambil selama sejalan seirama dengan pemahaman kita. Ngajarkeun salat, ngajarkeun ibadah, ngajarkeun witir, ngajarkeun tawasul, ngajarkeun tahlil. Nah, ustad-ustad nu kitu degetan ku urang. Sebab lamun ngadegetan ustad-ustad nu kedeung-kedeung debat, kedeung-kedeung debat, cek Imam Ghazali, fafirra minhum firaral asad. Lari, tinggalkan ustad begitu mah seperti kita lari dari seekor singa. Bab berbahaya lamun ustad ngajarkeun debat hungkul, lain ngajarkeun ilmu. Makanya kita ngaji. Kita ngaji sekarang masuk bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala Al-ikhlasu huwa an yakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarradat taqarrubi ila Allah ta'ala wa iradati wajhihi wad daril akhirati duna gharadin akhara min mura'atin nasi wa talabi mahmadatin minhum au tama'in fi jahin au malin. Wallahu a'lam. Al-ikhlas, kita sering mendengar kata ikhlas, sing ikhlas atuh, hirup masing ikhlas atuh. Nah, sekarang mau didefinisikan apa makna ikhlas sebenarnya. Al-ikhlasu, ikhlas adalah ayyakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi. Ketika niat seseorang, siapa seseorang? Kita yang saat ini sedang ngaji. Ikhlas adalah ketika niat seseorang fi jami'i ta'atihi, siap mau ngaji? Tapi masih kedengeran yang ngaji di belakang. Ya, kita saling menghargai. Kalau kita hidup ingin dihargai, tolong hargai orang lain.
Ieu ngaji lain kakara kamari. Ieu ngaji menang ilmu ieu geus bertahun-tahun. Jadi perjuangan teh loba. Jadi sampai istilah nate kental pecit, kudu riadoh, kudu puasa neangan ilmu teh ayeuna rek diberekeun. Yang sudah pernah ngaji, ya alangkah baiknya dengarkan. Ini saya belum pernah ngomong begini sebab kayaknya rame amat gitu. Jadi tolonglah ya, kita saling menghargai ya. Lain nampak lain, ngabejaan orang babarengan ngaji, orang babarengan talab ilmu. Komo ningali para sahabat malamun ngaji jikang jeung Nabi teh jiga aya nu menclok dina sirah teh. Jiga aya manuk menclok dina sirah, sieuna lepas. Nah, ini orang keur ngaji. Di tukang ngararaji oge tuh bingung. Boleh ngobrol tapi jangan bersuara. Sok mangga teu naon. Kikieu tak gitu sok mangga asal ulah kadenge suara. Siap ngaji? Bismillah. Ini kan ngaji ikhlas ya, ngaji batin. Ikhlas adalah ketika seseorang niat dalam segala pijami taatihi, dalam segala bentuk ketaatan, wa amalihi, dan amalnya mujarradat taqarrubi ilallahi ta'ala. Pertama, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kriteria ikhlas ketika kita beramal, ketika kita melaksanakan ketaatan, yang pertama kriterianya adalah hanya semata-mata untuk taqarrub ilallah. Kita ngaji taqarrub ilallah, kita sholat taqarrub ilallah, kita tadarus taqarrub ilallah, kita sedekah taqarrub ilallah, kita menafkahi anak istri taqarrub ilallah. Itu niat pertama, kriteria seseorang dikatakan ikhlas. Yang pertama, niat semata-mata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, wa iradati wajhihi, mengharap ridhonya. Sebab ketika kita melakukan suatu apapun tanpa mengharap ridhonya, na'udzubillah, ketika apa yang kita lakukan ternyata mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya selalu menekankan, lakukan sekecil apapun kebaikan, siapa tahu dari yang kecil itu akan mengundang ridho dan rahmatnya Allah. Maksiat sekecil apapun tinggalkan dan jauhi, siapa tahu yang kecil itu akan mengundang murka dan siksanya Allah. Na'udzubillah min. Ini jangan anggap sepele. Kebaikan jangan dianggap sepele, dosa pun jangan dianggap sepele. Sebab ini berakibat fatal kalau kita meremehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun dan meremehkan dosa sekecil apapun. Itu kriteria kedua adalah wa iradati wajhihi, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wadaril akhirati, dan mengharap kehidupan akhirat. Maksudnya kehidupan akhirat di sini berarti nikmat-nikmat surga yang sudah Allah siapkan. Uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yang kenikmatan itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu mala ainun ra'at, gak pernah terlihat oleh mata manapun. Di kenikmatan surga yang sebenarnya mala ainun ra'at, belum pernah ada yang lihat siapapun.
Wala udhunun sami'at, gak pernah yang satu orang pun mendengar bagaimana sih kisah indahnya surga yang sebenarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan belum pernah terlintas di hati manusia manapun. Itu yang Allah akan berikan kepada kita, dan itu yang kita harapkan ketika kita melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna gharadin akhar, bukan tujuan lain. Jadi kita ibadah, melakukan apapun, kriteria ikhlas itu satu sama. Pertama adalah untuk taqarrub ilallah, itu yang pertama. Yang kedua mengharap ridhonya, yang ketiga mengharap kehidupan akhir. Duna gharadin akhar, bukan tujuan yang lain. Seperti apa? Min mura'atin nasi, seperti ingin dilihat orang. Apalagi sekarang zaman medsos, kersolat dipoto, simpen status, malah poho kedap ruku heula. Kan lucu eta jelema teh ngejawab WA tapi kedap ruku heula. Imul bener sholatna. Aina pura-pura ngadoa kieu dipoto, padahal mah teu ngadoa. Bener teh? Di hareupeun Ka'bah kieu teu ngadoanana, ngangkat leungeun hungkul. Ini karena medsos membuat orang-orang jadi tidak ikhlas. Nauzubillah min. Ayeuna ngaji dipoto, urang keur ngaji ieu. Tujuannya hanya untuk menunjukkan, bukan karena Allah, tapi hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa orang teh rajin. Hati-hati, belum masuk kriteria ikhlas. Yang pertama, mura'atin nas, ingin dilihat orang lain, namanya riya. Wa talabi mahmadatin minhum, dan mencari pujian dari manusia. Di tujuannya kita ibadah itu satu, yang tidak ikhlas nih, satu, ingin dilihat orang. Dua, ingin mendapat pujian dari orang lain. Cirinya apa? Ketika kita melakukan amal kebajikan tanpa mendapatkan pujian, ada perasaan kecewa, ada keselnya. Kunaon sih cara recing wae nu komen sok orang nu sarajina kabeh digawean, tapi gak ada yang komen satupun. Ciri berarti ada ketidakikhlasan di dalam diri. Au tamain fi jahin au malin, atau dia melakukan sesuatu itu hanya mengharapkan jah. Jah itu jabatan. Bahasa ininya apa ya? Pencitraan. Yang lagi marak sekarang, orang-orang pada pencitraan. Biar, apalagi kalau mau pemilu, mau pilkada, itu banyak pencitraan semua. Pejabat ke dararatan nggak majlis taklim, yang disebut rajin ngaji, datang ke masjid yang disebut rajin sok. Geus meunang mah deh, teu baralik deh, ka majlis teu balik deui, ka masjid teu balik deui. Berarti tujuannya hanya untuk mendapatkan dukung dari manusia. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita benahi, kita perbaiki. Au malin, atau hanya mengharapkan mal, harta. Jelas sampai sini ikhlas? Ikhlas itu kriterianya ketika seorang manusia, seorang hamba seperti kita melakukan ketaatan dan amal solehnya, yang pertama hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Dua, mengharapkan ridhonya. Tiga, dan mengharapkan kehidupan akhirat yang baik. Tidak ada tujuan lain. Seperti ingin dilihat orang, mendapatkan pujian dari orang, mencari jabatan dan harta. Itulah ikhlas. Nah, tinggal kita introspeksi. Apakah ibadah kita sudah seperti itu? Kalau belum,
ya kita perbaiki dan kita benahi. Kita ibadah hanya semata-mata karena Allah, mengharap ridhonya dan mengharapkan kehidupan akhirat. Wahwa ikhlas ini syartun liqabulil a'mal, merupakan syarat diterimanya amal. Jadi ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amal. Sebab kalau kita ikhlas karena Allah, alamatnya benar. Ya kalau kita ngirim paket mau ke Cikarang tapi alamatnya di Bogor, ya nggak akan nyampe. Nah kalau kita ibadah tujuannya untuk Allah, ya insya Allah akan sampai kepada Allah. Tapi kalau kita ibadah bukan karena Allah, ya nggak akan sampai kepada Allah. Makanya ini disebut syartun liqabulil a'mal. Ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita. Oleh karenanya fala yanfa'ul ilmu walal ibadatu illa ma'al ikhlas. Oleh karenanya ilmu dan ibadah, ilmu yang kita cari, ibadah yang kita kerjakan itu sama sekali tidak akan memberikan kemanfaatan illa ma'al ikhlas, kecuali dibarengi dengan keikhlasan. Ngaji ikhlas, bukan karena yang lain. Apapun kita lakukan penuh dengan keikhlasan. Pertama kali tanamkan niat ikhlas karena Allah, menjalankan perintah Allah. Ya jujur di masyarakat kita kadang-kadang suka pilih-pilih, tahlilan aja pilih-pilih. Betul? Lamun tahlilan pejabat di imah pejabat, kayaknya rame. Betul ya? Ibu-ibu genutara milu hayang milu tahlilan. Tapi kalau yang meninggalnya orang biasa, miskin, kadang-kadang ustadz nage sanghe, ustadz nage mal. Itu fenomena yang ada di masyarakat kita. Jadi nuka bayang teh naon duduk, duit, nuka bayang Nah ini bahaya ini. Jadi orientasinya udah amplop. Jadi imanuhum ala qadri amplopihim. Jadi imannya itu tergantung urusan Na'udzubillah min. Kita mah nggak begitu. Tak perlu amplop, no penting mah ingat, segalanya pakai duit, tapi duit bukan segala-galanya. Catet semuanya pakai duit. Kamar mandi umum ge maya, pipis seberapa? 2.000, BAB 5.000, berjing hitut 10.000. Mayar, ini mah kata hitut oge mayar. Di kamar mandi hitung lah. Pipis seberapa liter keluarna, dihitung. Ini nama guys, masya Allah luar biasa. Semuanya perlu tapi duit bukan. Jangan sampai korbankan iman kita, akidah kita hanya untuk mencari duit. Pokoknya kita mah harus perbanyak doa. Duit. Perbanyak doa. Duit banyak duit. Terus, jadi ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal, sehingga ilmu dan ibadah pun tidak ada gunanya, tidak ada manfaat kecuali dibarengi dengan keikhlasan. Ngaji ikhlas, sedekah. Kadang sedekah yang disebut-sebut diumumkan. Jadi diumumkan nambah. Orang geus nyumbang, mana orang tadi sebut. Eta berarti henteu tapi lain berarti ditinggalkan. Teruskan. Ieu mah geus teu sedekah, teu ikhlas, atuh double. Terus bismillah, lama-lama insyaallah akan menjadi ikhlas. Insyaallah. Nah, jadi kadang-kadang ya ada
Ada orang sedekah terpaksa, ya ujung-ujungnya tetap nanti ikhlas juga. Seperti ayah orang salah masukkan duit karena koropak. Mawa ke masjid sholat Jumat 2.000 disimpan di kantong kiri, 10.000 di kantong kanan. Eta pesan di pamajikana balik sina meuli gula rek ngopi. Pusabab di masjid nundutan, salah nyokot nu kanan diasupkeun, pas balik rek meuli gula duitna ngan 2.000. Manya teh kudu balik deui ka masjid. Assalamualaikum, salam. Mana iya tadi koropak depan, duit orang salah ngasupkeun. Udah, biar aja. Insya Allah itu ikhlas. Bari kapak soge, insya Allah menang pahala. Tapi kusieun sinon, tadi imam is pasti ngadak. Majikan teh, masya Allah. Pokoknya ulah sampai ayat lalaki adalah doa. Carita. Baca Al-Quran ar-rijal qawwamuna 'alan nas. Baca tafsirna arti qawwam itu apa? Jadi aya istilah siun merongkot lamun aya pamajikan teh. Gitu. Lalaki mah kudu gas siap. Galak sakumaha oge, naon? Ulah melek ku awewe. Siap. Siap. Ya seru ya ngaji kieu. Siap. Sigana di bumi na itu. Terus. Jadi ilmu jeung ibadah moal manfaat lamun teu ngaji teu ikhlas moal aya gunana. Ikhlas karena Allah. Semuanya dasar kata kuncinya adalah lillah, ilallah, fillah. Jadi karena Allah, untuk Allah, itu semuanya. Jadi ketika kita melakukan apapun, hadirkan Allah di dalam setiap amal kita. Itu ikhlas namanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi dinul khalis. Ala, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dan ikhlas ini. Jadi hanya milik Allah. Jadi yang diterima oleh Allah hanya kemurnian di dalam menjalankan amal ibadah. Din artinya melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak akan menerima, minal a'mali, amal perbuatan hamba, illa ma kana khalisan, kecuali yang dilakukan dengan ikhlas, wabtughiya bihi wajhu, dan semata-mata mengharap ridhonya. Jadi Al-Quran sudah menegaskan ala lillahi dinul khalis. Nabi menegaskan kembali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal, tidak akan menerima amal seorang hamba illa ma kana khalisan, kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridhonya. Wa'lam, kata musannif, ketahuilah, annal amilina ala thalathati aqsam. Orang yang beramal ini terbagi menjadi 3 golongan. Nah, kita termasuk yang mana nih? Ya, kita lihat, kita introspeksi diri, gak usah lihat orang lain. Kita melihat diri kita termasuk golongan yang mana. Wa'lam annal amilina ala thalathati aqsam. Ketahui orang-orang yang beramal itu terbagi menjadi 3 golongan. 1. Faminhum man ya'malu khasyatal iqab. 1.
Ada yang beramal karena takut akan hukuman. Contoh kita, kenapa sholat? Sieun kana neraka. Kenapa kamu tidak maksiat? Sieun kana neraka, hayang asup ka surga. Ada orang niat begitu. Dan kita diantaranya. Kunaon sholat? Atuh sieun kana neraka, atau sholat dihukum, dikubur, disiksa, mau di neraka. Jadi sholat. Nah itu golongan pertama. Golongan kedua, wa minhum man ya'malu raja'an lis-shawab. Ada yang beramal karena mengharap pahala. Kenapa? Kamu sedekah hayang menang pahala. Kenapa sholat duha hayang beunghar? Nah, sekarang yang ketiga, wa minhum man ya'malu. Ada orang yang beramal imtisalan li amrillah, semata-mata mentaati perintah Allah, wabtigha'an li ridha, dan mencari keridhaannya, wa huwa akmaluhum. Inilah yang paling sempurna. Jadi tingkatan ikhlas tadi. Yang pertama, ada orang yang ibadah tetap karena Allah, cuma ada harapan lain, yaitu karena takut disik. Masih ikhlas? Masih. Jadi ketika kita ditanya kenapa sholat sieun asup ka neraka, insya Allah kita termasuk golongan orang yang ikhlas. Tapi levelnya panghandapna. Yang kedua, kenapa kamu sholat? Ingin dapat surga, dapat pahala. Sama, itu juga ikhlas. Bahkan kenapa kamu sholat duha hayang beunghar supaya bisa menafkahi anak istri? Tadi sarua ikhlas. Yang tidak ikhlas itu yang bagaimana? Wa amal. Adapun amal perbuatan yang dilakukan li ajlin nas, hanya semata-mata karena manusia, wa talabil manzilah, dan ingin mendapatkan kedudukan, indahum, di mata mereka. Jadi sama sekali Allah tidak diikut sertakan. Jadi ibadah kita itu hanya semata-mata untuk manusia, untuk mendapatkan sanjungan, mendapat pujian, dilihat, dinilai, dan ingin mendapatkan kedudukan di sisi mereka, di mata mereka. Kata musannif mengatakan, fahuwa ar-riya'ul muharram. Maka itu adalah riya yang diharamkan. Jadi riya yang diharamkan itu kalau sudah dalam ibadah kita sama sekali Allah tidak dihadirkan. Jadi kalau selama kita ibadah Allah hadir bersama kita, meskipun ada harapan lain baik yang sifatnya ukhrawi maupun duniawi, insya Allah kita masuk kategori orang yang tetap ikhlas. Amin ya rabbal. Tapi yang lebih afdal mah tidak ada tendensi lain, harapan lain dari manusia. Kita hanya mengharap ridha Allah dan semata-mata menjalankan perintah Allah. Seperti seorang waliullah perempuan yang bernama Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Masya Allah beliau. Jadi beliau itu makamnya udah makam mahabbah. Kalau orang sudah cinta, apapun yang diperintahkan akan dia lakukan. Yang penting yang dicintainya cinta dan ridho kepadanya. Jadi makamnya makam mahabbah. Jadi ketika ditanya ibadah bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Nah kita kan belum bisa begitu. Kita mah masih kenapa sholat? Ya yang masuk surga. Kunaon atuh maneh teu judi hasil asup kana neraka. Kita masih begitu, nggak apa-apa. Makom kita seperti itu. Untuk level kita insya Allah masih ikhlas.
Sekelas Rabi'ah Al-Adawiyah udah tidak masuk kategori ikhlas kalau mengharapkan dunia, mengharapkan akhirat. Tapi menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, ikhlas itu ketika hati ini tertanam rasa cinta dan mahabbah dalam melaksanakan ketaatan. Sehingga beliau mengatakan, seandainya aku dicampakkan ke dalam neraka, nggak apa-apa, yang penting ridha Allah menyertaiku. Ketika ada harapan ku ingin masuk surga, jangan kau masukkan aku ke dalam surga. Masya Allah. Jadi harapannya nggak ada lagi surga, nggak ada lagi neraka, apalagi materi duniawi. Nggak ada di benaknya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang waliullah yang luar biasa. Nah, kita belum sampai makomnya seperti itu. Kita kenapa ngaji? Kalau ngaji kayak orang pitiangan. Ditanyakan, kemana tuh ngaji kamari? Pasti ada harapan. Tapi tetap tujuan kita yang pertama adalah karena. Jadi sekali lagi, kalau masih ada Allah dihadirkan dalam setiap amal perbuatan kita, maka kita masih dikategorikan ikhlas. Kita lillahi ta'ala ikhlas. Meskipun giliran ayah mertua mas sholatnya ada bener, mitoha ayah di imah kebenaran mitohana kiai takbir lagi mau di alus-alus apa namanya, Allahu Akbar, maca Fatihahnya diliak-liuk ke supaya kayaknya minantu orang hebat gini. Giliran sorangan ya Akbar, ciri berarti teikhlas. Nah, ciri teikhlas deui lamun aya jelema ngalakukeun sesuatu dapat pujian dia bahagia, tapi ketika mendapatkan kritikan dia marah dan emosi, ciri berarti eta jelema teu. Contoh, Bapak aya Bogor di Bogor ya. Aya ustad keur ngajar teu disuguhan cai-cai acan. Beres ngomong moal datang kadinya deui aing. Kita ngaranna Ustad Puri. Ustad Puri. Mana bere gelar Ustad Al-Puriki. Mabok mau ngajar deui. Kita mah enggak boleh begitu. Atau dikritik, saya punten. Dari pembahasanna aya nu salah. Kelompok tuh jadi ngajar deui aya begitu. Apalagi ditegurnya di depan umum. Misalnya kan ngajar atau khutbah, "Tat salah ta khutbahna tah. Kurang ieu kurang itu." Itu mah geus era malu. Nah, ustad nu negor lagi teu boga adab. Loba ustad gitu teh. Kita mah enggak begitu diajar sama Imam Ghazali. Salah beres selesai panggil ke belakang, ajak ngobrol berdua. Itu ustadz yang pakai tasawuf. Perlu apa ustadz begitu teh? Salah, turunkan ustadz. Berarti eta kiai teh teu baroga, ada boga ilmu tapi teu boga. Tapi jangan salah. Aya ungkapan al-adab faqal ilm. Adab di atas ilmu. Tapi ingat, jelema moal boga adab lamun teu boga. Jadi inti nama kudu ngaji. Intina kudu ngaji. Ulah maka alasan nu penting mah adab, tapi tara oh di mana bijilna adab lamun mareh tara ngaji. Moal mungkin ada muncul lamun teu boga Jadi intina tetap ilmu, meskipun prioritasnya nanti bahwa ketika kita punya ilmu, tolong ilmu simpen di bawah, adab simpen di atas. Prioritaskan adab daripada ilmu. Tapi mual aya adab lamun jelema teu boga. Catet baik-baik. Ulah jadi dalil. Penting mah boga akhlak. Teu boga akhlak ngaji teu maneh. Hai salat make ilmu. Henteu teh moal asup. Kudu sejalan. Ilmu dan adab itu seiring sejalan. Adab akan muncul kalau seseorang mengerti ilmu. Jadi ada orang yang suka berdalih begitu gitu. Anu penting orang sopan, salat tuh make ilmu.
Non bedana jeung kafir bager. Kafir bager salat henteu. Bager, tetep emang aya nilainya di mata Allah. Makanya beberapa ulama tafsir menyebutkan ada kalimat yang memang di dalam Quran disandingkan dan tidak bisa dipisahkan. Ada 3 ayat. Atiullaha wa atiur rasul, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga adalah anishkurli wali walidayk. Itu tidak bisa dipisahkan. Yang satu hilang, maka yang satu tidak dianggap. Salat ke zakat moal dianggap salatna, zakat ke salat moal dianggap zakatna. Taat sama Allah moal dianggap lamun teu taat ka Kangjeng Nabi, taat ka Kangjeng Nabi moal dianggap lamun teu taat ka Gusti Allah. Moal dianggap lamun jelema taat ka Gusti Allah tapi kurang ngajar ka indung bapa. Jelema taat ka indung bapa tapi tara ibadah moal aya gunana. Itu semua ayat sudah disandingkan oleh Allah dan tidak bisa dipisahkan. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi ketika kita sholat, aja jelema urang marek sedekah tapi sholat tara. Atau sabalikna sholat, sedekah tara, zakat tara, enggak bisa. Kakolot nama bagur, kakolot tak bagur mungkin tapi sholat tara moal aya gunana. Atau sabalikna. Kai Allah nama ibadahna rajin, tahajudna rajin. Tapi kakolot nak kurang ajar, moal diterima ku Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Tong deui kurang ajar nyebut ngumpul kitu menang ku Allah. Fala taqul lahuma uff. Ngomong aja enggak boleh. Kau mau ngabunuh indung, ngeracun bapak, dah yang buru-buru menang warisan. Nauzubillah min. Nah, riya yang diharamkan itu kata musannif apa? Ar-riya'ul muharram. Riya yang diharamkan itu wa huwa muhbitun lit-thawab. Bisa membatalkan pahala. Jadi kalau riya yang haram itu bisa melebur menghilangkan pahala ganjaran. Jadi ibadah orang moal aya pahalaan. Lamun riya nu diharam ke mujibun lil maqti wal iqab, bisa mendatangkan murka dan siksa Allah. Jadi riya yang diharamkan itu bisa mendatangkan murka dan azab atau siksa Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah katakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Makanya kalau baca Quran surah itu jangan berhenti di situ, lanjut. Jadi orang anggap bahwa celaka orang yang sholat. Jadi nu sholat cilaka. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi ada wakaf yang memang kita tidak boleh. Nah, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sekali lagi, di sini pakainya an, berarti sebelum sholat. Kalau fi sholatihim berarti sholatnya lalai. Sholat tahulah kan orang mah pasti loba ngalamun aja. Sholat ngalamun, kadang-kadang ngalamun sholat Allahu Akbar, iya benar dompet di hadapan kasur. Jadi sholatnya rajin, gara-gara loba nu poho. Nah, ada orang an sholatihim sahut lalaora karena sholat, padahal di luar terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo anteng mancing musyrik. Ayo terus gue
udah hayya 'alas shalah tetep wae mancing eta karena an sholatihim na'udzubillah min. Ya Allah, nausian orang kadang-kadang gitu ngalala orang bensol. Harusnya kan marhaban, kita sambut sholat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berupaya dengar azan buru-buru, kita berupaya. Panggilan Allah itu panggilan Allah, meskipun yang azannya orang lain. Nah subuh ngomong ya. Kurang sebenarnya ya salah azannya. Jadi harusnya seharudangnya. Kan harusnya begini. As-salatu khairum minan naum. Kuduna gitu. Pan di orang lain gitu. As-salatu khairum minan naum. Tunduk sare deui. Panamun teh minan naum luas kuda. Lalu teh naum jika dipependek. Betul? Mana rubah ta'azan ulah dipanjang-panjangkeun naumna. Ya, muazin tolong. Ketika sholat subuh jangan naum sarana deui tapi pendek. As-salatu khairum minan naum. Udah pan supaya dimakani gitu naum. Ulah itu kadangnya nama apa? Tuh sholat ke tidak naon atau gugup soalnya nu azana aki udah orang kamarana tuh pan aki mah geus pabeuleut jeung huntu azan nabi geus bari batuk es ripuh aki udah ngora atuh tara rampil ayeuna teh. Ayo gerakkan anak-anak muda, sina azan, sina ngimaman sholat. Laki-laki deui, goil magedung. Boleh dipake gitu guys. Aki-aki itu tong dipake. Nu ngeunaheun atuh sholat teh supaya genah kana ibadah urangna. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi allazi anqada jahra. Saya nggak akan ngomong kalau nggak pernah dengar. Eta teh imam sholat Jumat. Ngerahkeun teu masjid teh. Oh imam deui apa? Alaji geus salah. Angkodo johro. Walopakna laka jikro. Iraha rek dikerok cenah teh. Aing. Atuh maca Quran teh juga asal. Makana nu ngarasa geus teu mampu mundur budak ngora sina maju. Setuju? Ulah kopah. Tahu kopah sangke kudu manehna wae. Nah, si budak ora eueuh mah. Allah. Itu menarik kadangnya na oge. Goiril mag kadangnya ge atil kana ceuli. Betul ya? Maggedu. Kamari ta Kiai Mulyana. Imam Mulyana nyarita aya imam dites macana ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dipikir-pikir dallin. Aduh ya Allah. Pas ditanya, emang huruf izhar sabaraha? 12. Pikir-pikir irek jadi imam sholat kudu diomian. Makanya Ustaz Kiai Mulyana kamari ngarombak tadi, dirombak imam masjid kudu diomian. Diajar
budak teh sina ari jadi imam, suarana alus, fikihna bisa jadi imam. Nu kolot tak kudu ngerti, mundur ka tukang. Urang geus kolot, balelol. Geus moal bener maca oge. Eta ngaranna regenerasi. Ulah dikeuweuh sorangan wae. Mik dicekel manehna, nakal bedug manehna. Kabeh ku manehna. Beres dikunci, balik ka imah. Batur ka masjid, eueuh nu bisa asup. Aya nu kitu di dieu. Coba. Astagfirullahaladzim. Pokoknya tak lamun aya jelema nu kitu, lamun can maot ulah dikubur pernah. Jadi Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Alladzina hum yuraun. Orang-orang yang berbuat ria, ingin diperhati, ingin dinilai orang lah, bukan karena Allah. Nauzubillah min wa yamna'unal ma'un, dan yang enggan memberikan pertolongan. Nauzubillah min. Wafil hadis, dalam satu hadis, satu lagi dikit, man talabat dunya bi amalil akhirah. Siapa yang beramal, siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, dengan dunia dengan amal akhirat, maca Quran dibisniskeun. Bebeja ka ahlul musibah. Berapa? Kita 7 orang 10 juta. Berapa orang? 11 juta. Dibisniskeun eta maca Quran. Apa kata Nabi? Tamasallahu wajhah. Allah akan menghapus cahaya di wajahnya. Wa mahaqa dzikrah, dan Allah menghilangkan namanya dari sebutan orang-orang baik. Wa asbata isma fi diwani ahli nar, dan Allah akan tetapkan mencatat namanya dalam daftar penghuni neraka. Lamun nuboga imahna, nuboga musibah mere, tanpa kita menyampaikan berapa-berapanya, eta mah halal sok mangga, tapi nitip maca Quran sing bener. Geus kabayang 10 juta keur tujuan. Maca Quran bari nundutan. Hati-hati zalim eta. Duit udah dipegang, maca Quran sadarna hati-hati. Jadi orang yang mencari dunia dengan berbuat amal akhirat, wajahnya akan dihilangkan sinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan hilang sinar di wajahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi maca Quran anu maot di kuburan atau di rumah tong disket. Di kubur masih kena aja. Maka tarif. Di Cikarang aya? Sarua. Di Bogor gitu. Nanya berapa? Kita 7 orang seminggu baca Quran hatam 11 juta. Apa yang belum minta batur karena musibah? Pantesan atuh Wahabi ngambek. Pulang boro eta jutaan tahlilan ge teu meunang. Wahabi mah. Kuna sebab nyusahkeun jelema nu kena musibah. Padahal nu boga musibah ge bagja nyuguhan tamu nu datang. Tahlil diberi berkat ustad biasana tumpukanna leuwih loba. Tibatan jamaah biasa. Mana lamun tahlil tong jauh-jauh di kiai. Deket kiai lamun loba kadang-kadang kiai sok sanggeut mawa teh pamaokeun. Geus teh asal bagi-bagi teh. Kadang-kadang gitu. Mana tong jauh jeung kiai. Lamun hayang buru-buru balik tong jauh di Nalawang kantor gitu. Pengalaman lah bapak-bapaknya. Terus kata Fudail bin Iyad di nasihat Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, al-amal li ajlin nasyirkun. Beramal semata-mata karena manusia itu adalah kesyirikan. Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Contoh, kita mau sedekah. Pas mau sedekah, jangan tulis nama saya, tulis hamba Allah. Nanti saya takut dibilang riya. Itu teh udah. Rek maca Quran di masjid, geus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pakai speaker. Dilele. Jadi ya, disebut riya. Eta teh riya.
Jadi nu ikhlas tuh kumaha? Cek Fudal bin Iyad, wal ikhlas ayyu'afiyaqallahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi tidak ada ibadah untuk orang lain dan tidak ada meninggalkan ibadah karena orang lain. Jadi kita ibadah itu tidak ada manusia, tapi ada hanya Allah. Ketika melaksanakan ketaatan, Allah hadirkan. Ketika meninggalkan kemaksiatan, itu Allah dihadirkan. Jadi ketika Allah berada bersama-sama kita, di situ ikhlas akan bersemayam dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi minal mukhlisin, termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal